Baik, ini yang menjadi persoalan. Kenapa Anda bisa menyimpulkan bahwa Ubaidillah itu bukan anaknya Isa Al-Muhajir? Pemirsa, Isa Al-Muhajir adalah sudah terkonfirmasi sebagai cucunya Rasulullah. Kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak Siri Silsilatil Alawiyah pada abad keempat itu tidak menyebutkan nama daripada Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab Tahdhibul Ansab di abad kelima karya Al-Ubaidili tidak menyebutkan. Kitab Al-Majdi tidak menyebutkan. Anak lainnya disebut. Kitab Muntaqilatul Talibiyah tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid. Kitab Asy-Syajaratul Mubarakah di abad ke-6 597 Hijriah, kitab itu dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, menyebutkan anaknya cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak bernama Ubaid. Kemudian kitab-kitab lainnya, kitab Al-Asili, kitab As-Sabatul Musan, kitab Umdatul Talib, karangan Ibnu Inabah yang ada di abad ke-9 pun, abad di mana Ali As-Sakran keluarga Ba'lawi ini mengaku diri sebagai keturunan Nabi, ini tetap tidak mencatat mereka sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lalu kalau bertanya siapa lalu ayahnya Ubaid? Ayahnya Ubaid telah saya dapatkan. Ubaid ini punya ayah namanya Isa bin Alwi. Menurut kitab Tuhfatuz Zaman karangan Husain Al-Ahdal wafat 855 Hijriah, bahwa Ubaid ini adalah anak dari Isa bin Alwi. Jadi namanya mirip-mirip. Kalau Ba'lawi ini kan Alwi bin Ahmad bin Isa. Sementara nasab yang sesungguhnya dari Ubaid ini adalah Ubaid mempunyai ayah namanya Isa, Isa mempunyai ayah namanya Alwi. Sampai di situ nasab ini sebenarnya adalah nasab cangkokan dari Bani Ahdal. Jadi ada sebuah klan di Hadramaut yang terkonfirmasi direportase oleh sebuah kitab sejarah di abad ke-8, yaitu oleh seorang historian yang bernama Al-Janadi, wafat 732 Hijriah, di mana di dalam salah satu bagian dia menyebut nama seorang leluhur Bani Ahdal. Leluhur Bani Ahdal ini yang bernama Muhammad disebutkan oleh kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu karangan Al-Janadi bahwa dia hijrah dari Irak menuju ke Yaman. Kemudian keluarga Ali As-Sakran ini, Ba'lawi, mempunyai sebuah kesimpulan sendiri bahwa Muhammad yang disebutkan oleh As-Suluk itu adalah merupakan saudara dari leluhur mereka, saudara sepupu dari leluhur mereka. Nah, kalau saudara sepupu berarti satu kakek. Jadi pertama kali keluarga Ba'lawi ini mencangkokkan nasabnya kepada Rasulullah itu melalui pencangkokan kepada Bani Ahdal. Di mana Bani Ahdal telah tercatat di dalam kitab As-Suluk. Nah, namun sayangnya di dalam kitab As-Suluk itu walaupun Bani Ahdal Muhammad yang katanya pindah dari Irak ke Yaman ini disebut sebagai Syarifun Husainiyun, seorang syarif yang Husaini, keturunan daripada Husain, ini tidak disebutkan silsilahnya. Jadi pertama kali ketika ada nama Muhammad yang datang dari Irak menuju ke Yaman, maka keluarga Ba'lawi ini mengatakan itu adalah saudara sepupunya dari leluhurnya, tapi tidak ada silsilah. Akhirnya mereka masing-masing, keluarga Bani Ahdal yang ada di abad 9 ini dengan keluarga Ba'lawi yang membonceng, masing-masing beristihad sendiri. Masing-masing beristihad sendiri. Bani Ahdal beristihad mencari amudun nasab, nama-nama nasab ke atas. Dia menemukan secari kertas yang mengatakan bahwa Muhammad ini adalah Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadhim. Al-Kadhim ini kan sudah terkenal sebagai cucu daripada Sayyidina Husain. Kemudian Ba'lawi, ini keluarga Habaib ini yang mengaku sebagai sepupu. Kalau sepupu berarti mereka bertemu di Ubaid ini karena Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid dari Bani Ahdal. Berarti kakeknya bernama Ubaid. Nah, nama-nama yang mirip 4 berarti ya. Muhammad, Alwi, Isa, dan Ubaid. Kemudian
ternyata tertolak oleh kitab-kitab nasab sebagai keturunan Nabi. Jadi silsilah yang tadi diurut oleh Husain Al-Ahdal di abad ke-9 855 Hijriah ternyata ditolak oleh kitab-kitab nasab, di mana dikatakan bahwa Musa Al-Kadhim tidak mempunyai anak bernama Aon. Nah, ini keluarga Balawi kemudian bingung juga, kita udah nyangkok ternyata ditolak. Akhirnya mereka beristihad lagi, mencari lagi celah-celah di dalam kitab As-Suluk. Ditemukanlah silsilah dari Sarib Abil Jadid. Nah, Sarib Abil Jadid ini kebetulan disebut keluarga Abi Alwi, keluarga Ba Alwi. Nah, ketika Sarib Abul Jadid ini disebut Alwi, kan dia udah nyangkok ada nama Alwi tuh dari Bani Ahdal. Wah, katanya ini ada yang sama namanya nih Alwi. Kita udah nyangkok ke Bani Ahdal namanya Ubaid bin Isa bin Alwi. Ini ada silsilah dari keluarga namanya Abu Alwi, dan silsilahnya adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kreasi daripada keluarga Ba'alwi ini, kemudian Ubaid ini dialiaskan sebagai Abdullah yang ada di dalam silsilah Sarib Abul Jadid itu. Jadi Sarib Abul Jadid yang mempunyai silsilah diantaranya adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa yang nanti kepada Ja'far Shadiq, adik daripada Musa Al-Kadhim, kemudian diambil dan dirubah-rubah susunannya. Tadinya adalah Ubaid bin Isa bin Alwi, kemudian menjadi Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa, ditambahin Ahmad satu nama gitu. Nah, dari situ saya dapat melihat kronologis daripada pemboncengan, pencangkokan dari silsilah keluarga Ba'alwi sekarang ini. Jadi selain keluarga mereka silsilahnya ini tertolak oleh kitab-kitab nasab, namun skandal ilmiah yang dilakukan pun hari ini sudah nampak jelas bahwa kronologisnya semacam itu. Jadi mereka tidak paham silsilahnya ke atas itu ke siapa, kemudian mencari-cari di kitab-kitab, ditemukan Bani Ahdal, kemudian dia bonceng ke Bani Ahdal. Nah, setelah Bani Ahdal tertolak sebagai keluarga Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab, maka mereka berupaya untuk mencari jalan keluar dari deadlocknya nasab Bani Ahdal yang telah mereka cangkok. Kemudian mereka mencari dan mendapatkan nama-nama yang mirip di dalam keluarga Sarib Abul Jadid ini. Nah, maka sampai hari ini silsilah mereka menjadi permanen mengikuti silsilah Sarib Abul Jadid dengan mengganti nama Abdullah menjadi Ubaid dengan narasi alibi bahwa Sarib Abul Jadid yang silsilahnya ada Abdullah itu kenapa dikenal oleh keluarga mereka sebagai Ubaid adalah tawadu'an, karena tawaduk kemudian mentasgir nama Abdullah menjadi Ubaidullah. Nah, narasi-narasi semacam itu, narasi apologetik itu dapat kita lihat di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Ali As-Sakran ini. Di dalam merekonstruksi nasabnya itu untuk dapat diterima oleh logika orang, kenapa ini nama Ubaid kok tiba-tiba jadi Abdullah? Karena sekarang dia sudah berpindah, nyangkoknya bukan lagi ke Bani Ahdal, tapi nyangkoknya sekarang adalah ke Sarib Abul Jadid. Lalu perpindahan nama Ubaid itu yang tidak ada di dalam nasab Sarib Abul Jadid, yang di dalam nasab Sarib Abul Jadid itu adanya Abdullah, itu dibikinlah alibi bahwa tawaduknya dia itu kemudian mengganti namanya, dikenal di masyarakat dengan nama Ubaid. Itu skandal ilmiah yang pertama, kira-kira semacam itu. Kemudian skandal lainnya adalah gelar Al-Muhajir. Itu gelar Al-Muhajir itu sejak dia meninggal 345 Hijriah, Ahmad bin Isa itu tidak ada ulama-ulama yang menyebut dia sebagai Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ini, gelar Al-Muhajir itu baru dikenal pada tahun 960 Hijriah oleh seorang ulama keturunan Ba'alwi yang namanya Ali Khirid dalam kitabnya Al-Ghurar. Jadi di dalam kitab pertama, kreator pertama Ali As-Sakran saja itu belum ada gelar Al-Muhajir. Kemudian kitab-kitab Ba'lawi keluarga lainnya yang ada di abad 9, Al-Jauhar As-Syafaq, kemudian di abad 10 awal seperti Al-Idrus itu juga belum ada gelar Al-Muhajir, kemudian diberikan gelar itu bukan oleh
Al-Khirid di 960, tetapi oleh Zain al-Habsyi di dalam kitab Syarhul Ainiyah di abad 12 Hijriah. 1114-an itu. Jadi kitab Syarhul Ainiyah dikarang oleh Zain al-Habsyi adalah kreator pertama gelar Al-Muhajir abad ke-12. Kalau hijrah dari Irak ke Yaman pada tahun 317 itu oleh Al-Ghurar 960. Jadi kreator pertama nasab mereka yaitu Ali As-Sakran pun belum menyebut angka tahun hijrah, hanya disebutkan hijrah dari Basrah menuju ke Hadramaut. Kemudian secara gradual terbangunlah narasi-narasi yang lebih kokoh pada masa-masa selanjutnya dengan dibubuhi narasi tahun yaitu 317. Narasi tahun ini sepintas ini menguatkan historiografi dari nasab mereka, tetapi pada saat yang sama dari angka-angka tahun inilah akan terlihat kesemrawutan daripada historiografi yang dibangun hanya berdasarkan asal comot dari berbagai macam sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nanti kita akan bisa lihat dari historiografi 317 dia hijrah ini akan terbongkar sebuah kenyataan yang pahit, yaitu bahwa saya menemukan sebuah data bahwa Ahmad bin Isa ini pada umur 20 tahun di tahun 234 Hijriah dia masih berada di kota Madinah di sebuah kampung yang bernama Kampung Surya. Nah, ketika dia berumur 20 tahun 234 masih ada di kota Madinah, dalam waktu yang itu berikutnya dikatakan dia wafat 345 Hijriah oleh Ba'lawi dan hijrahnya 317. Ini akan menjadi aneh oleh para pembaca sejarah di mana seorang yang sudah berumur 100 tahun lebih itu hijrah dari Basrah menuju ke Hadramaut yang berjarak 2000 km. Itu nggak mungkin. Dan ketika dia wafat sebagaimana yang disebutkan dalam sumber-sumber Ba'lawi, katanya wafatnya 345 Hijriah, itu berarti dia sudah berumur 130 tahun lebih. Dan ini tidak masuk akal. Itulah mungkin perkembangan-perkembangan baru yang saya mungkin dapat sampaikan pada kesempatan ini.